Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, syukur. Tadi habis pelajaran apa? Fisika Bu. Oh, fisika ya. Gimana tadi pelajarannya? Menyenangkan, Bu. Oke. Nampaknya kamu ada keperluan ya sama saya. Iya Bu. Jadi saya ingin konseling dengan Ibu. Oh ya, saya senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Eh, Sebelumnya kamu udah pernah konseling atau udah pernah ikut konseling atau belum ya? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini, Bu. Saya mengikuti konseling. Oh gitu. Kalau misal saya jelaskan dulu tentang konseling itu apa, boleh nggak? Boleh Ibu? Baik, jadi saya jelaskan dulu ya. Konseling itu bantuan profesional yang diberikan konselor atau saya kepada konseli, yaitu Anda, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keahlian, asas kegiatan, kemandirian, dan masih banyak asas-asas yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah yang kamu miliki. Sampai sini udah paham belum ya? Begitu ya, Bu. Wah, saya paham, Bu. Sekarang saya mengerti tentang konseling, Bu. Oke, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 40 menitan. Dengan adanya waktu yang singkat ini, jadi kita harus sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini, apabila masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju Ibu. Baik, bisa coba ceritakan kepada saya apa yang menjadi ganjalan di hati kamu sekarang? Begini, Bu. Saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah gitu, Bu. Maksudnya gimana ya? Jadi begini Bu. Misalnya di kelas itu ada teman yang dimarahi oleh guru. Uh, Namun saya itu juga merasa ketakutan Bu. Merasa deg-degan gitu walaupun yang dimarahin oleh guru itu bukan saya tetapi teman saya begitu Bu. Eh, coba coba ceritakan sama saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan kamu mulai ngerasain hal kayak gitu ya? Begini, Bu. Dulu saya baik-baik saja sama tante saya ya, Bu. Namun, sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami, Bu. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanjain, Bu. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis, pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu. Karena saya termasuk yang paling tua. Nah, pernah suatu ketika kami bermain, lalu tiba-tiba sepupu saya tuh bertengkar dengan saudara saya yang lain. Dan saya dimarahin habis-habisan, Bu. Dan ini terjadi sering sekali, Bu. Jadi saya itu kalau ada orang marah-marah itu pasti gemetar dan ketakutan gitu, Bu.
Oh, gitu. Ya, saya memahami ya perasaan kamu. Eh, Kayaknya kamu sangat terganggu sekali ya dengan keadaan seperti itu. Ya, Bu. Eh, saya memang merasa sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Oke, kalau begitu. Eh, jadi kamu sekarang sedang mengalami semacam trauma gitu ya, akibat kamu bilang tadi tante kamu yang sering memahamimu, yang sering memarahi kamu gitu ya. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah, Bu. Eh, Apa kamu sudah sadar belum? Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami trauma dan cemas belum? Ya, begitu, Bu. Dan saya ingin sekali untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, bagus ya berarti karena ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Maka, oleh karena itu saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Ya, Bu, saya setuju. Eh, Oke, jadi tujuan konseling kita ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan. Jadi mereduksi itu menurunkannya. Menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud saya itu ya hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan yang diakibatkan oleh cemas yang kamu rasakan itu tadi. Eh, Baik, Ibu. Itu kira-kira saya harus bagaimana ya, Bu? Ini, Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama saya. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus tetap berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik, Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tadi, Bu. Baik, sekarang kita mulai ya. Coba sekarang kamu pejamkan mata dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, kamu beri tanda ya pada saya. Baik, Bu. Saya mengerti. Oke, tetap rileks. Nah, sekarang kamu coba bayangkan, kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga, dan di situ ada tante kamu. Kemudian sepupu kamu, anaknya tante, itu bertengkar dengan saudara yang lain. Kemudian mereka menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante kamu mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Gimana? Bu, saya ngeri membayangkannya, Bu.
Oke, sekarang kamu buka mata kamu, relax, tarik nafas dari hidung, perlahan dan keluarkan dari mulut, hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Bu. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Bu, awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang ya, dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Gimana? Baik, Bu. Oke, kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan Bu. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Sekarang relax, ambil nafas dalam-dalam, jamkan mata kamu. Terus sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Kemudian sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Kemudian sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga kamu, termasuk ada tante kamu di situ. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan anaknya tantemu ini menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tantemu marah sekali sama kamu. Saya merasa tidak sanggup, Bu. Oke, sekarang buka lagi mata kamu. Relax, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik Bu. Oke, relax saja ya. Ini memang butuh proses. Eh, Tapi tidak seperti kemarin, Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. ini udah kemajuan ya. Gimana kalau kita lanjutin lagi? Siap Bu. Oke, sekarang coba bayangkan seseorang yang sedang marah sekali, bahkan sampai mau memukul. Coba bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, sekarang buka matamu, relax dan tenangkan dirimu. Ngeri sekali, Bu. Ya, oke, kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang bagus banget. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap Bu. Oke, kita mulai lagi ya. Coba bayangkan seseorang sedang marah sekali. Terus dia, orang yang marah tersebut sampai mau mukul. Coba bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang coba buka matamu. Relax, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah merasa lebih baik, Bu. Bagus, kamu berarti sudah berhasil melewatinya. Selamat ya. Terima kasih Bu, saya senang sekali Bu. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang dimarahi jika tante kamu marahimu. Baik, Ibu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri ya. Baik Bu.
Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Jika kamu nanti merasa seperti kambuh lagi rasa takutnya, kamu bisa langsung datang kepada saya ya. Baik, Bu. Kalau begitu, kami permisi dulu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.